Ayat yang kelima kita baca, saudara perhatikan. Saya akan baca seluruhnya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya. Telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah para rasul, artinya kitab ini menceritakan pengalaman rasul-rasul dalam melayani. Itu kisahnya. Dan buku kisah para rasul ini ditulis oleh seorang murid yang bernama Lukas. Dia seorang tabib, sangat pintar, intelektual, latar belakang pendidikan yang tertinggi pada zaman. Dia kirim surat kepada seorang yang bernama Theophilus. Sangat indah namanya. Theo artinya Tuhan. Dia sangat mencintai Tuhan. Tetapi karena dia juga orang penting, kalau dia kuat, orang yang di bawahnya akan kuat. Kalau dia lemah, maka orang di bawah akan lemah. Jadi dia orang yang berpengaruh. Dia perlu disurati sama orang seperti itu, sebab kalau dia nanti orang yang kuat di dalam Tuhan, yang lain juga bisa kuat di dalam Tuhan. Jadi ditulislah surat kepada Theophilus. Sebelumnya rupanya sudah dia tulis surat kepada banyak orang. Itu surat yang pertama. Apa itu surat yang pertama? Tentu saja surat Lukas. Jadi sudah tersebar surat Lukas. Ada banyak orang sudah membaca Injil Lukas. Tapi ada satu yang nampaknya masih bimbang. Rupanya saudara, ketika Yesus sudah terangkat ke surga, pengajaran itu banyak. Saksi-saksi mata, mereka berusaha untuk mengabadikan, untuk bisa diteruskan pesan-pesan itu. Mulai menulis buku, belum seperti sekarang tercetak. Mereka mengambil kulit kayu papirus dalam gulungan-gulungan. Mereka menulis sedemikian rupa dengan tinta tertentu yang begitu awet, sehingga gulungan-gulungan the scroll of the Bible itu gulungan-gulungan kitab suci di Mesir, di Sungai Nil. Penggalian arkeolog menemukan banyak gulungan-gulungan kitab suci kuno. Dan itu terus tiap gulungan diperiksa otentiknya, dicocokkan dengan tulisan lain pas. Dan sampai sekarang mendekati semua yang begitu fragmen demi fragmen yang sudah sangat rapuh, diusahakan untuk dicari tulisan yang sebenarnya. Dan itu diperbanyak dan diterjemahkan. Dan kitab perjanjian lama ini otentik, sama dengan kitab yang dipegang oleh orang Yahudi sampai sekarang. Itu ajaib Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Theophilus dalam bukuku yang pertama, udah baca nggak? Injil Lukas. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dia saksi mata. Jadi dia selalu ketika Tuhan Yesus memberi pengajaran, Lukas selalu mendengar. Karena dia memang orang pintar, daya ingat tajam, dokter. Dia catat dalam hatinya, dan satu kali nanti dia dengan ilham Roh Kudus dia ulang lagi memori kisah
kehidupan, sengsara, rencana, ucapan Tuhan Yesus. Itu Injil Lukas. Jadi semua pengajaran itu dan semua apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, macam pekerjaan Tuhan Yesus, menolong orang dan lain sebagainya, dia ingat, dia rekam. Ini kita sekian tahun kita Kristen atau sekian lama beribadah di sini, belum saudara ingat pengajaran atau khotbah dan sebagainya. Tetapi Dr. Lukas benar-benar dia ingat karena ilham daripada Roh Kudus. Jadi saudara, yang disoroti oleh Rasul Lukas adalah apa pekerjaan atau hal-hal yang dikerjakan Tuhan, dia perhatikan. Dia tidak main dalam mengiring Tuhan 3,5 tahun. Dan juga apa juga yang diajarkan, pengajaran jangan ini dan sebagainya, pengajaran, penjelasan, materi-materi itu semua masuk di hatinya. Dan kayaknya ini perlu didokumentasi dan dia tulis. Dan dia mengingat semuanya, ayat 2, sampai pada hari ia diangkat ke surga pun dia saksi mata. Kita sudah rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga di hari Kamis yang lalu, saudara. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sampai di situ pun ada Lukas. Dan juga dia mengingat sebelum itu ia telah memberi perintah melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Melalui Roh Kudus, Yesus juga memberi perintah kepada rasul-rasul, itu orang yang terdekat. Ring pertama yang terdekat, lingkaran terdekat itu 12 rasul. Kurang 1 menjadi 11. Itu ring terdekat. Nanti ring kedua yaitu 70 murid dan selanjutnya pengikut yang lain, lapisan yang terakhir. Mereka katakan jangan kemana-mana ya. Anak-anakku, murid-muridku jangan kemana-mana. Ada satu pesan bahwa kami ini adalah satu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak akan meninggalkan kalian, akan kami kirimkan Roh Kudus untuk kalian akan menyertai kalian sampai selama-lamanya. Dan juga diingatkan bagaimana karya Tuhan. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dia juga ingat bagaimana sengsara Tuhan Yesus. Harus ingat saudara, pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Kalau ada orang yang bela berkorban saudara, jangan saudara tidak tahu mengingat jasa orang, jasa Kristus. Dia katakan setelah penderitaannya selesai. Kapan itu selesai penderitaan Tuhan Yesus? Ya tentu saja dia telah bangkit. Selesai saudara. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya? Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Dengan banyak bukti, karena banyak orang ingin bukti Yesus Tuhan. Orang ingin bukti bahwa Yesus benar-benar mati. Itu ditusuk dulu lambungnya, dipastikan mati. Dibuktikan juga apakah benar-benar bangkit. Dia yang bangkit, bukan yang lain. Dan karena banyak orang tidak percaya, bayangkan sabarnya Tuhan Yesus, ternyata banyak tidak percaya. Sampai 40 hari hanya untuk membuktikan. Gak semua dicatat sama Rasul itu. 40 hari tidak ada libur tanpa membuktikan. Tapi yang sudah dicatat itu sudah cukup lama bagi kita. Bayangkan 40 hari. Dia terus berusaha meyakinkan orang. Dan banyak bukti. Yang dicatat di sini hanya baru sedikit bukti. Tidak semua tertulis. Andaikan ditulis semua karya Tuhan, bumi ini tidak cukup. Oleh ini menjadi satu lembaran kertas dibentangkan di bumi untuk menulis karya Tuhan. Tidak ada cukup pena untuk bisa menuliskan semuanya. Banyak bukti. Coba saudara, kalau katakan banyak, paling tidak jemaat ingat satu bukti Yesus bangkit. Boleh disebutkan? Apa? Untuk saudara bukti Yesus bangkit. Kubur kosong, mantap. Saudara pergi ke timur
hukum makanya dari M ada di situ, dijaga saudara. Sekarang masih ada. Kubur kosong. Apalagi membuktikan dia hidup. Halo? Apa? Kadang-kadang kita pintar tapi tak berani. Ini adalah jangan. Semuanya pada pintar sebenarnya tahu tak berani. Keberanian itu yang perlu dilatih ya. Apa? Buktinya, kan dia datang menampakkan diri. Apa Tuhan Yesus katakan pada waktu itu? Apa yang dia buktikan? Ya? Ya, salah satu contohnya dia tunjukkan sama murid-muridnya keberadaan tubuh dia. Ya kan dia tunjukkan kan? Langsung apa ucapan Tuhan Yesus pertama di situ, masuk ke ruangan itu tanpa ketuk pintu, langsung di dalam masuk. Apa dia ucapkan? Damai sejahtera. Karena kegusaran hati mereka, ketakutan nomor satu paling penting dalam hidup kita ini bukan uang, ada rasa damai. Kedamaian itu mahal harganya saudara. Damai sejahtera itu mahal sekali. Itu yang pertama Tuhan kasih. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan lingkungan. Saudara udah berdamai sama diri sendiri? Amin. Banyak orang yang bisa menerima dirinya. Kok begini aku ya? Dimumpuni, gak terima. Aduh gimana ini? Aduh kenapa gak pintar ya? Gak terima. Kenapa aku gak berani lakukan? Gak terima. Saudara udah berdamai sama diri sendiri? Ini penting. Banyak orang gak puas dengan dirinya, ingin menjadi orang lain. Sebab tidak mungkin saudara bisa menjadi orang lain. Saudara menjadi saya menjadi saudara. Gak mungkin. Gak mungkin ditiru, gak mungkin. Berdamai dengan sendiri, kita menjadi menerima diri kita, kita senang bangga dengan diri kita sendiri. Apa adanya, inilah Tuhan. Berdamai dengan Tuhan penting. Kita akan ketakutan selalu dikejar dosa, dikejar muka, macam-macam. Tidak ada damai. Jadi nomor satu damai sejahtera. Kemudian dia tunjukkan apa? Tangannya ya. Tangannya ini buktinya. Inilah tubuhnya Allah kepada Thomas. Maka dia berkata supaya dimasukkan jarinya ke dalam. Jadi banyak sekali di Emmaus dia berjumpa, didatangi, berbincang-bincang, ajak makan di pantai, diajak makan. Semua murid Tuhan itu sangat senang kasih makan orang. Itu salah satu kemurahan Tuhan ya. Dia tidak hanya kasih firman pengajaran, tapi kasih makan orang. Amin. Karena dia memang tahu kebutuhan kita, tahu capeknya. Murid itu udah capek, udah dapat ikan, Tuhan kasih ikan. Bahkan belum sempat siapkan bahan bakar apa-apa, dia sudah memanggang di pantai, berinya makan. Ajaib. Juga waktu berjalan di Emmaus, dia rela makan di rumah orang malam-malam, udah larut malam, dan dia juga mendoakan. Dan barulah orang sadar bahwa itu adalah Tuhan. Jadi berbagai tanda dia buktikan dia hidup. Jadi saudara, Rasul Lukas ini mau ingatkan sama kita, pentingnya kita ingat pengajaran Tuhan. Amin. Pengajaran Tuhan itu penting yang ada di Alkitab. Demikian juga apa yang dikerjakan Tuhan bagi saya dan saudara, kita harus ingat. Kita ini latar belakangnya bagaimana kita menjadi anak Tuhan, itu pun perlu kita ingat. Mujizat yang pernah Tuhan kerjakan bagi kita perlu ingat. Itu pengajaran daripada Dr. Lukas. Dan juga dia mengingatkan kepada Theophilus. Theophilus tahu nggak? Pada suatu hari dikatakan dalam ayat yang keempat, ketika ia makan bersama mereka termasuk Lukas. Dia tidak tulis bersama kami, dia tidak tulis begitu. Tapi bersama mereka, yaitu murid-murid, dia merendahkan dirinya. Aku bukan siapa-siapa. Bersama mereka, padahal dia salah semata ikut makan. Bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Melarang. Kalau misalnya kita sebagai jemaat, gembala saya berkata melarang untuk tidak ikut doa 10 malam. Kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Melarang tinggalkan gereja di Yerusalem.
Itu pesan daripada Tuhan, itu sebabnya banyak gereja juga mengingat pesan Tuhan ini bahwa betapa pentingnya kita menanti dan harus memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa melalui Tuhan Yesus yang akan diberikan karunia Roh Kudusnya, sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Kembali Lukas mengingatkan, ada firman daripada Tuhan Yesus, ayo murid-muridku, telah kau dengarkan sebelumnya bahwa Yohanes Pembaptis dipanggil bertugas untuk menyerukan suara pertobatan, dan orang yang mau bertobat tandanya harus menerima baptisan air. Ditenggelamkan semua masa lalu dalam baptisan air. Wadah yang dipakai air, fisik yang benar-benar dilihat, dirasa sejuknya masuk ke dalam air. Itu baptisan otoritas daripada Allah yang mau bertobat. Sebabnya gereja kita tidak menerima baptisan bayi, karena bayi belum bisa bertobat. Dan oke, itu selesai. Tapi ada baptisan yang jauh lebih penting, bukan dari manusia, bukan dari seorang pendeta, bukan daripada seorang pastor, bukan daripada seorang penginjil. Baptisannya bukan dari manusia. Tapi Yesus pernah katakan pentingnya bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan tadi Yohanes membaptis dengan air, artinya wadahnya air. Tetapi dia yang kemudian, yaitu Yesus Kristus yang naik ke surga, dia minta kepada Bapa supaya dia kirimkan penolong yang lain melalui baptisan air. Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Siapa yang membaptis saudara untuk Roh Kudus? Yesus. Dia tidak kelihatan. Kalau Yohanes kelihatan, wadahnya kelihatan. Tapi baptisan Roh Kudus hanya tambahnya apa? Bahasa. Orang-orang yang punya pemahaman lain, baptisan Roh Kudus itu telah langsung diterima ketika dia mengaku percaya Yesus Tuhan secara pribadi. Dia sudah menerima. Itu ajaran mereka. Jadi tidak perlu yang lain. Cukup waktu itu. Nanti kita lihat pemahaman yang sering kasih. Jadi pesannya adalah sama kita adalah pentingnya kita menerima Roh Kudus itu. Kapan kita pertama menerima Roh Kudus? Sebenarnya kita sudah menerima Roh Kudus ketika kita percaya itu karena Roh Kudus. Amin. Semua kita udah menerima itu karena karya Roh Kudus, membuat kita mengakui Yesus Tuhan. Ada Roh Kudus. Dan murid-murid pun mereka bisa percaya karena memang urapan yang ada pada Yesus membuat mereka percaya kepada ajaran Tuhan Yesus. Itu pun karya Roh Kudus. Tetapi juga satu kali saudara, Tuhan Yesus setelah bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya, meyakinkan dia bangkit. Ada ayat yang mengatakan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Udah dua kali ya. Pertama waktu percaya, kita waktu percaya udah terima Roh Kudus. Tapi dalam ayat berikut dikatakan Yesus menghembusi, Yohanes 20 ayat 22. Jadi waktu Yesus menampakkan diri satu kali, diyakinkan terima Roh Kudus. Itu yang kedua kali mereka menerima. Dan selanjutnya mereka menunggu waktu Tuhan Yesus selesai kasih makan, dia terangkat ke surga. Lalu tunggu di Yerusalem, turunlah Roh Kudus. Itulah pembaptisan. Pertama terima Yesus, kita tidak bermasalah. Itulah iman. Kita beriman karena Roh Kudus bekerja. Yang kedua, murid-murid itu dihembusi, gak bermasalah. Tapi terima Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang dari diri Yesus.
Kita tahu Yesus lahir daripada karya Roh Kudus. Dan yang selanjutnya saudara, ketika di kamar waktu mereka berdoa, turunlah Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bagikan lidah api, mereka berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Mereka berbahasa roh, bahkan bahasa-bahasa baru diberikan seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu. Tetapi juga setelah itu juga mereka ada menerima kepenuhan Roh Kudus. Bukan lagi dibaptis, tapi dipenuhi. Kapan mereka dipenuhi? Saat mereka itu mengalami banyak sekali pencobaan. Saat mereka sangat ketakutan. Apa gemar kok ada pergumulan berat, ada kayak begitu susah. Baru puas kalau berdoa itu sampai berbahasa roh, baik itu di kamar atau di gereja. Minta dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh apapun, tapi terasa hadirat Tuhan hadir. Baru plong dan berani melayani, berani bersaksi, lain sebagainya. Murid-murid saudara, ketika mereka merasa ketakutan, mereka berdoa, minta dipenuhi Roh Kudus, minta kuasa, minta keberanian. Saudara, kalau memiliki kuasa itu, meminta selalu dipenuhi Roh Kudus. Seperti malam ini misalnya saudara berdoa sungguh-sungguh, Tuhan aku minta dipenuhi. Walau saudara tidak pernah dipenuhi lagi dipenuhi karena ada sesuatu yang saudara minta. Supaya saudara berani kuat menghadapi hidup ini. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 berkata demikian. Ketika mereka sedang berdoa, judulnya doa jemaat. Ini pentingnya kita rame-rame berdoa ya. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Saking kuatnya doa. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua yang berdoa, semua berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sebelum mendapat kuasa itu, yang membuat berani bernyala-nyala, yang membuat ada mujizat dipenuhi Roh Kudus, mereka tumpang tangan, semua mujizat terjadi. Mereka menjadi berani. Saudara nggak berani berkorban, berani melayani dan lain sebagainya, perlu berdoa. Saudara ini mujizat, jangan tunggu Bapak Gembala, saudara punya kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Amin Bapak Ibu. Amin. Semua, bukannya pendeta, semua diberi kuasa supaya berani. Kalau saudara berani, mau tengking, orang sakit, tengking dengan iman. Tak usah panggil Bapak Tuhan, dengan iman berdoa, sembuh. Saudara takut menghadapi pekerjaan, takut menghadapi bos. Kadang-kadang kita memang takut ya. Pernah saudara begitu takut menghadapi orang? Pernah? Takut mau ngomong gimana mulainya ya? Mau apa ya? Mau datang ke rumahnya pun kita takut. Terima gak nanti? Pernah Bapak kemarin begitu mau jumpa salah satu tokoh di Batam ini. Rumahnya mewah kan? Gimana ya? Nanti belum dia gimana? Saking segannya itu doa supaya pas datang dia ada. Itu berdoa bukan? Pas datang nanti udah capek-capek, udah rapi-rapi, udah pakai parfum, udah mau pejabat. Kan gitu. Tuh nggak jumpa, gimana ya? Itu berdoa dan memang benar ketemu. Kita bisa menolong. Amin Bapak Ibu. Karena saudara begitu takut bawa dalam doa. Ada persoalan, doa belum dijawab. Berapa lama nih Tuhan doa belum dijawab? Berapa lama? Minta bantuan Roh Kudus. Itu berdoa dalam bahasa roh. Kenapa kita perlu bahasa roh? Sudah pernah Bapak Gembala jelaskan di 2 malam tahun lalu. Kenapa kita perlu berbahasa roh? Masih ingat? Karena bagus. Kita tidak tahu berdoa. Kita sebenarnya bego-bego. Kita minta berdoa. Tak heran kalau ada jemaat dipanggil berdoa, kamu.
Sampai sekarang masih ada. Mudah-mudahan sudah mau bertobat ya. Ini fakta. Salah satu berdoa dalam bahasa roh, iblis tidak mengerti. Masih ingat? Iblis tidak ngerti. Bahasa roh dia nggak ngerti. Rahasia itu tidak terbawa. Kalau bongkar sama dia, oh dia mau ke sana ya. Dia minta pimpinan. Dalam bahasa Indonesia, kan dia gak suka kita berhasil. Didatangi tempat itu, dikatakan. Jadi tidak berhasil karena bocor rahasia. Jadi perlu berbahasa roh, perlu biar gak bocor. Gak bocor ke tempat lagi. Amin. Kita punya rahasia loh. Saudara punya privacy? Masih punya privacy? Karena kita sebagai jemaat kurang privasi. Sebabnya jangan semua disaksikan ke depan Bapak Ibu. Amin. Orang pikir semua senang orang mendengar saudara susah. Tidak. Bawa dalam doa pribadi itu paling penting. Kau usah ceritakan kali begitu melankolis dari A, B, C terlalu panjang habisin waktu. Butuh doa, tutup pintu, doa, berbahasa roh. Jangan semua ceritakan, nggak bagus. Track record kita ketahuan iblis, dan juga ketahuan orang lain. Amin. Cukup praktis, bantu dalam doa itu saja. Kalaupun juga pemimpin-pemimpin jangan terlalu diundang-undang terus ya. Kalau memang butuh orang, nanti aku adalah mau bersaksi minta doa, boleh ya? Hubungi aja, si leader. Jadi enak. Kalau diundang-undang kadang-kadang orang ngarang-ngarang loh. Apa senyimak itu? Ini mengarang cerpen orang, panjang betul. Intinya apa? Hati-hati. Amin Bapak Ibu. Karena gereja itu memuji menjaga doa itu sebabnya adalah pribadi biasa. Amin. Pribadi bukan tidak boleh, tapi yang praktis lah. Yang praktis. Tak usah detail kali. Tak usah. Sebab kasih menutupi banyak pelanggaran dan dosa. Jadi jangan dibuka-buka. Sedangkan Tuhan katakan tutup. Ini buka-buka pula. Jadi sebagai kekasih dibaptis sekali, dibaptis Roh Kudus sekali. Penuh Roh Kudus berkali-kali. Kita ingin lagi. Butuh ada pergumulan lagi supaya lebih berani, supaya ada mujizat, ada pertolongan, ada jawaban doa. Berdoa betul-betul. Roh Kudus bantu kita dapat. Kami berkeluarga begitu, bukan karena hamba Tuhan ya. Berdoa bagi anak pertama, jalan. Anak kedua, jalan. Kita Bapak Gembala waktu itu anak pertama, laki-laki anak dia, Tuhan jawab. Yang kedua, mulai cerita, Pak, kayaknya mau ada lagi nih. Bisa Papa berdoa, datang. Ini. Supaya langsung cepat berisi. Mungkin cuma ada dengan itu kami kasih ulos, kasih makan. Dua Bapak Gembala memang kedua pun Tuhan jawab. Amin. Amin. Ini fakta. Boleh cek. Fakta. Selalulah berdoa dalam bahasa roh secara pribadi. Itu rahasia. Apa saja. Karena kita tidak tahu berdoa. Amin Bapak Ibu. Yakinlah mujizat ada, masih ada. Firman Tuhan tidak berlalu. Terima kasih. Dan Bapak Gembala masih banyak lagi permohonan doa. Selama hamba masih bernapas, hamba tetap jadi pengerjamu Bapak Gembala bersama Tuhan. Itu. Bapak Ibu semua kita kuat berdoa. Kalau mau dilancarkan oleh Tuhan, saudara kekasih. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan punya waktu buat Tuhan berdoa.
Amin. Mari kita berlutut saudara. Mintalah kepada Tuhan. Mintalah. Dia sangat baik, teramat baik. Buat kapan? Hari ini. Ya. Oh ini yang ini ya. Ya. Baik, berlutut kita Bapak Ibu. Penolong yang selalu setia. Apapun kebutuhanmu, terlebih kuat kuasa Roh Kudus yang bisa berikan. Jangan malu berdoa dalam bahasa roh. Saudara tidak perlu tahu artinya dan memang tidak mengerti. Serahkan lidah suaramu bagi Tuhan. Apapun dunia, izinkan Roh Kudus menjawab. Masuk dalam doa, dalam Roh Kudus. Dia akan menolongmu. Penolong yang selalu setia.
Yesus, kami kembali datang kepada Tuhan Yesus, memohon ampun dosa Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini, malam ketiga, kami sudah datang di hadapan-Mu, memuji membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman Allah. Kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dipenuhi Tuhan Yesus. Kami datang kepada-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu kami datang Tuhan Yesus. Kuatkan kami agar kami boleh senantiasa bertaruh harap kepada-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan boleh berbuah di hati pikiran kami, dan firman-Mu bisa kami lakukan di setiap kegiatan kami masing-masing, di setiap rumah tangga kami masing-masing, pribadi dan pas pribadi Bapa. Jangan biarkan Tuhan jauh dari Engkau Tuhan. Bukan juga Tuhan anak-anak kami sedang jemaat ini Tuhan, mereka Engkau rangkul mereka Tuhan Yesus. Kami tidak kuat, kami tidak mampu Tuhan mengajak mereka. Mereka Tuhan tidak tahu Tuhan. Mari Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan yang belum pernah datang Tuhan. Mari Kau gerakkan hati pikiran mereka, agar mereka juga memperoleh Roh Kudus-Mu yang daripada Tuhan, menolong mereka di setiap kegiatan mereka, di setiap pekerjaan mereka Tuhan. Jangan biarkan anak-anak sidang jemaat-Mu ini menandangkan kekuatan dan pemikiran sendiri Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka Tuhan, agar mereka boleh datang di masa muda mereka, remaja, untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh dibentuk Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, agar mereka berani melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan mereka, agar mereka mengakui Engkau Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Engkau baik, sungguh baik Tuhan Yesus. Dan juga kami Tuhan, para orang tua Tuhan, suami istri, berikan kami kekuatan Bapa, agar kami tidak takut menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Mari nyatakan, mari kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat pembangunan rumah-Mu Tuhan Yesus, gereja kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan dari mana dana Tuhan untuk membangun rumah-Mu ini Tuhan. Sungguh banyak biaya-biaya yang diperlukan. Kami percaya kepada Tuhan Yesus, sebab bagi-Mu tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan. Bagi orang-orang yang datang berharap kepada-Mu, kami sangat percaya Tuhan Yesus menyelesaikannya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Engkau beserta ketua pembangunan, dan juga Tuhan Yesus yang terlibat dengan bangunan ini Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong kami sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus, agar kami bisa juga memberi Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang sanggup melakukan kepada kami. Terima kasih, berkatilah Bapa kepada kami yang setia memberitakan firman Allah di dalam kehidupan kami. Jamah hati pikiran kami sedang jemaat ini Tuhan Yesus, agar kami senantiasa menghormati Tuhan, menghormati Bapa kepada kami senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati
Terima kasih Tuhan, malam ketiga kami ada di kaki Tuhan. Setelah api pujian penyembahan bernyala di hati kami dan api doa terus bernyala Tuhan. Kami percaya firman-Mu, kami percaya pengajaran Tuhan, itu ya dan amin. Teguhkan iman percaya kami Tuhan. Dengarlah seruan doa-doa kami umat-Mu, baik yang di altar, di mimbar, baik yang di lantai sampai pintu keluar. Umat yang bersujud di kaki Tuhan, dengarlah seruan doa-doa kami. Kami perlu jawaban Tuhan. Kami perlu kemurahan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memenuhinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah tiap jemaat, pulihkan kekuatan mereka. Dan tolong mereka beri semangat baru. Dan besok boleh kembali beraktivitas sehat kuat. Tuhan memberkati. Pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani, terus berkati Tuhan. Semua yang memainkan alat musik dan hamba-Mu, dan semua dukungan dari majelis jemaat, pengurus kaum wanita, kaum bapak, semua pemuda remaja, kami orang-orang yang memerlukan Tuhan. Berkati Tuhan. Demikian juga Tuhan semua yang terlibat di dalam pelayanan apa yang kami nikmati di setiap akhir doa ini. Tuhan memberkati, baik dari hari yang pertama pemuda remaja, hari yang kedua kaum wanita, keluarga-keluarga yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan keperluan hidup mereka. Demikian juga yang malam ini memberkati Tuhan dari pemuda, ada Agung Tambunan, Anggra Tambunan, Nika Ayomi, Febe Angelina, Gideon Nimbong, Rizkia Simanjuntak, Lasro Hapurba, Lena Siburian, Lucy Siburian, Mela Nainggolan, Nova Nasanenggolan, Priska Sitohan, Priskila Sitohan, Rema, Rindu Siburian, Rizka Purba, Rosa Sirinorengo, Serli Siregar, Widoro Pasari. Terima kasih Tuhan. Kasih berkati pemuda remaja menjadi generasi penerus untuk melayani Tuhan. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, mengucap syukur. Dengar, kabulkan setiap doa. Biarlah berharga setiap air mata yang kami bawa di kaki Tuhan. Tuhan menampung dan berubah itu menjadi intan permata yang menjadi jawaban doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa mengucap syukur, haleluya. Buat makan minum yang sudah diberikan Tuhan bagi pemuda remaja, berkati Tuhan, berkati menjadi kekuatan kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan boleh dibuka.